Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengkhianatimu karena kamu bangkrut. Lakukan ini agar kamu kaya raya dan mantan datang bersimpuh untuk minta balik bersamamu lagi. Ya, jadi kalau orang yang matre, batas cintanya adalah harta. Ketika kita punya duit banyak, dia akan berpura-pura, akan acting seakan-akan dia mencintai kita. Dan sebenarnya kalau kita teliti, kita tahu tuh, oh ini cuma acting. Karena kalau orang yang betul-betul mencintai, maka akan terlihat natural. Cinta natural. Tetapi kalau orang yang berakting atau berpura-pura, maka akan terlihat lebay, berlebihan. Ya. Jadi kalau misalnya ya, kita lihat film-film barat itu yang memerankan tokoh-tokoh misal gitu kan, atau film tentang biografi tokoh-tokoh dunia. Nah itu kalau diperankan oleh aktor atau aktris, sementara kita tahu ya keseharian dari tokoh tadi, misal ada olahragawan atau apa. Nah, selama dia beraktivitas kita tahu kan karena sering melihat di TV dan seterusnya. Nah, ketika diperankan oleh aktor atau aktris ya kita tahu bedanya. Karena apa? Ketika orang memerankan sebuah karakter, maka akan terlihat berlebihan kan. Nah, begitu juga ketika mantan ya sedang memerankan karakter mencintai kita karena harta kita, ya sebenarnya kelihatan bedanya dengan orang yang mencintai secara natural. Karena yang berakting tadi akan terlihat berlebihan. Nah, jadi ketika harta kita habis atau kita sedang bangkrut ya. Jadi bangkrut itu sesuatu yang sangat manusiawi dan bisa terjadi kepada siapa saja ya. Nah, ketika kita bangkrut, tidak punya duit, ya sudah, cinta bagi dia selesai. Dia pergi, dia mengkhianati. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan agar dia kembali? Ya, jadi ketika kita dalam posisi bangkrut, tidak punya apa-apa, kita ngejar-ngejar untuk kembali kepada dia, ya tidak mungkin balik. Ya, kenapa? Yang dia cintai bukan kita kok. Yang dia cintai adalah harta kita, uang kita, tabungan kita, fasilitas yang ada pada diri kita. Nah, orang seperti mantan yang punya karakter matre seperti ini, kalau kita pengen melihat dia jungkir balik ngejar-ngejar kita, datang bersimpuh, minta balik bersama lagi, maka kuncinya kita harus kaya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi kaya? Jadi yang pertama ya, kita menyadari betul bahwa semua orang Allah berikan kesempatan untuk menjadi kaya. Ya, banyak orang-orang paling kaya di dunia itu bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, tetapi berasal dari keluarga kebanyakan seperti kita. Ya, sebutlah misalnya Bill Gates, bosnya Microsoft, orang paling kaya 3 besar dunia. Ya, dia berasal dari keluarga kebanyakan seperti kita. Artinya semua orang bisa kaya. Itu harus kita sadari betul. Dan semua orang bisa bangkrut. Kita bisa melihat ada begitu banyak orang kaya ya yang kemudian jadi bangkrut. Anak orang kaya, warisannya banyak, tetapi tidak bisa mengelola, habis dan bangkrut. Nah, itu yang harus kita ketahui pertama, ya. Yang kedua, kita juga harus mengetahui bahwa semua orang yang kaya itu dia mencapai
semuanya dengan kerja keras. Ya. Jadi coba kita baca biografi dari orang-orang kaya yang paling sukses sekarang. Berapa jam yang mereka gunakan setiap malam untuk tidur? Rata-rata hanya 3 sampai 4 jam. Ya. Selebihnya bekerja dan bekerja. Nah, maka kalau kita mau kerja keras, insya Allah di situ kuncinya. Kita bisa kaya. Ya, wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, itu harus kita pahami yang kedua. Tidak ada orang yang bisa serta-merta jadi kaya tanpa kerja keras. Semuanya, ya, menjadi kaya itu kuncinya jika dia mau kerja keras. Yang ketiga yang harus kita ketahui juga, sekarang pertanyaannya kan selalu apa yang bisa saya kerjakan. Zaman sekarang itu ada begitu banyak inspirasi yang bisa kita kerjakan. Asal kita mau cari tahu. Kita semua punya handphone. Handphone itu daripada kita gunakan untuk nyari hiburan yang lucu-lucu, sekarang kita coba browsing, mencari sesuatu, ya, mencari inspirasi yang bisa kita tekuni dengan skill dan modal yang ada pada diri kita. Misal kita ini suka otak-atik kendaraan, ya. Pokoknya ada rusak sedikit pada kendaraan, entah motor, entah mobil, pasti bisa kita perbaiki. Itu skill kita. Tapi kita tidak punya modal. Ya, mau buka usaha di mana? Maka kita sekarang bisa lihat kan, banyak jasa bengkel ya memperbaiki kendaraan itu secara online, bisa dipanggil. Dan itu sangat dibutuhkan karena kadang-kadang mobil mogok di rumah, sepeda motor, bannya bocor, yang punya tidak bisa mengganti ban dan seterusnya. Nah, jadi ternyata orang tidak butuh tempat juga, ya, karena tadi ada bengkel yang menyediakan tempat, ya, ada pula bengkel yang bisa dipanggil secara online 24 jam, kapanpun orang membutuhkan, mobilnya macet di mana, mogok di mana, dia bisa membantu. Dan itu harganya lebih mahal, ya. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, jadi sekarang itu yang penting pahami skill kita apa. Nah, skill inilah yang kemudian harus kita maksimalkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Nah, jika kita sudah mulai bekerja, setiap malam sebelum tidur jangan lupa baca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah fi lailatin, setiap malam, ya, kafatah, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Maka sekarang, ya, kita kerja keras, tambahkan amalan setiap malam membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Semoga Allah bukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya. Insya Allah kalau kita kaya, maka kita akan melihat mantan jungkir balik ngejar-ngejar untuk bisa kembali bersama kita lagi. Bahkan mungkin dia akan datang bersimpuh memohon agar bisa kembali bersama lagi, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.